Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat ya. Ibu-ibu kelihatannya masih ngantuk ya Bu. Jarang turun hujan ya, tapi alhamdulillah hujannya cuma sebentar. Kalau saya ulang pasti semakin seru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala wa rattilil qur'ana tartila. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu, sadaqallahul 'azim. Wa qala aidan la sholata liman lam yaqra'u bi fatihatil Qur'an, sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasulul karim. Apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah. Sehat Ibu? Masih semangat? Bapak masih semangat? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih ngantuk? Sudah berkurang ya. Karena namanya juga sumut ceria, jadi harus ceria Pak ya. Tidak ngantuk berarti, kalau ceria itu berarti senang, bahagia, tidak ngantuk ya, semangat, istiqomah. Amin Allahumma amin. Pertama dan utama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmat karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Termasuk pada pagi hari ini, alhamdulillah Allah masih memberikan kasih sayangnya kepada kita. Apa itu? Dibangunin. Alhamdulillah. Dibanguni oleh Allah. Berarti masih diberikan kesempatan untuk hidup. Amin Allahumma amin. Ya. Makanya tadi bacaannya, ketika kita bangun dari tidur, apa bacaannya adik-adik masih ingat ya? Doa bangun tidur. Kalau mau tidur gak usah ditanya ya bro. Tapi kalau bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ya ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita bersyukur kepada Allah masih diberikan kehidupan setelah kematian. Oh, berarti arti doa itu serius. Kenapa? Jadi orang yang sedang tidur itu adalah adik kandungnya kematian, kata Nabi. Tidur itu
adik kandung, saudara kandung dari kematian. Ya. Jadi makanya doanya segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami. Berarti kan selama kita tidur ya kayak orang pingsan ya Pak ya, memang ya. Baru kelihatan masih hidup karena ngorok. Oh masih hidup. Kalau dilihat gitu kayak orang meninggal ya, orang yang sedang tidur. Makanya doanya ba'dama amatana, setelah engkau matikan. Tapi sebentar ya toh. Ada yang tidur 8 jam, ada yang tidur 6 jam, ada yang tidur mungkin 10 jam, ada yang tidurnya hanya 2 jam, 3 jam, ya. Betul ya Bu ya? Nah, beda-beda di antara kita. Ada yang gasih, ada yang malam baru bisa tidur, ada yang menjelang subuh baru bisa tidur. Tapi semua kita bersyukur, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian diberikan nikmat sehat di antara yang sakit. Alhamdulillah. Kalau sakit nggak mungkin bisa hadir di subuh jaya ini dalam rangka berjamaah sholat subuh. Ya. Luar biasa sholat subuh ini. Kata Allah, Inna Qur'ana al-fajri kana mashhuda. Al-Isra ayat 78. Bersyukurlah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masih dibangunin, diberi kesempatan ke masjid, ya. Kemudian ketika sholat berjamaah disaksikan oleh para malaikat. Istimewa berarti subuh ini ya. Innal Qur'ana al-fajri kana mashhuda. Tadi saya baca ayat di rakaat pertama surah Bani Israil atau Al-Isra ayat 78. Al-Isra 78. Istimewa Bapak Ibu ini disaksikan oleh para malaikat yang ketika subuh terjadi ablusan, terjadi pergantian. Malaikat pencatat amal siang, pencatat amal malam, ya, disaksikan oleh para malaikat. Berarti istimewa. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian nikmat sempat di antara yang masih sibuk dengan urusannya sehingga tidak sempat ke masjid. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kajian singkat subuh ceria pada pagi hari ini, saya tidak akan ceramah. Kalau ceramah itu biasanya satu sisi dan hanya mendengarkan, lama-lama ngantuk. Apalagi subuh begini ya, lama-lama ngantuk. Saya akan mengajak Bapak Ibu untuk sama-sama biar hangat, biar aktif, ya. Kita bersama-sama belajar membaca suratul Fatihah. Apa Bu? Surat Al-Fatihah. Apa tadi Pak suratnya? Ya. Bukan Al-Fatihah. Biasanya Al-Fatihah. Bukan kah tapi apa? Kalau kah nanti apakah sudah makan? Apakah sudah mandi? Apakah sudah sholat? Tapi Al-Fatihah semua. Nah, jadi pakai kayak kepedesan ya. Apa?
Kenapa saya ajak membaca surat ini? Di samping untuk semangat, kita juga ikut aktif. Kalau kita biasanya membaca Quran dengan bersuara, itu salah satu mukjizatnya adalah sehat. Jadi kalau baca Quran itu bersuara, suara murni gitu. Ada orang baca Quran dalam hati cuma diam aja. Ada yang berbisik-bisik. Ada yang bersuara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Lebih sehat yang mana Bapak Ibu? Dibanting, bisik-bisik, atau dengan bersuara? Sehat mana? Bersuara. Jadi membaca Al-Quran dengan bersuara ketimbang bisik-bisik, apalagi dalam hati, itu lebih sehat yang bersuara. Jadi saya ajak memperbaiki bacaan kita yang enteng-enteng saja ya Bapak Ibu. Yang surat yang sering kita baca, surat apa? Al-Fatihah, istimewa Al-Fatihah. Kalau surat yang lain kadang dibaca, kadang tidak. Tapi kalau suratul Fatihah pasti kita baca, wajib kita baca karena termasuk rukun di dalam sholat, baik sholat wajib atau sholat sunnah. Paling banyak, paling sering, terulang-ulang, nggak ada bosan-bosannya. Bapak Ibu bosan nggak baca suratul Fatihah? Ibu bosan nggak baca surat Al-Fatihah? Tidak, Bapak? Tidak, itu hebat. Terulang-ulang, tapi kita nggak bosan. Ya, baik kita mulai karena waktu yang terbatas, hanya kurang lebih setengah jaman. Mulai dari ayat pertama. Ayat pertama dari suratul Fatihah ini apa? Alhamdulillah atau Bismillah. Ayo aktif ya supaya kita nggak ngantuk. Cuma ceramah mungkin ngantuk. Ya udah sering ceramah juga ya. Udah sering ceramah. Jadi sekali-kali kita interaktif, aktif. Ayat pertama dari suratul Fatihah apa ya? Ada surprise kayak ini? Gak ada ya? Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa dilihat di layar kan? Ini suratul Fatihah istimewa. Bismillahnya termasuk ayat pertama. Tapi kalau surat yang lain, Bismillahnya Bapak Ibu tidak dihitung sebagai ayat pertama. Betul ya? Jadi salah satunya istimewanya suratul Fatihah ini adalah basmalahnya dihitung ayat pertama. Kalau surat yang lain 100 berapa lagi Bapak Ibu? 113 ya. Surat yang lain basmalahnya tidak termasuk ayat 1. Tapi nanti jumlahnya tetap 114 basmalah. Kok bisa? Ibu-ibu ada yang tahu? Kok bisa tetap 114 bismillahnya sesuai jumlah suratnya? Pernah Bapak Ibu ngaji di surat An-Naml? Pernah? Sudah sampai belum ke sana? Atau sudah beberapa kali ya Bapak Ibu ya? Ada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Naml. Loh kok ada Bismillah di surat An-Naml di tengah-tengah ayat? Apa itu? Surat Nabi Sulaiman kepada Ratu Bilqis atau Bilqis. Judul suratnya Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nanti di surat An-Naml kalau Bapak Ibu tadarus sampai di surat An-Naml itu di situ kisah Nabi Sulaiman. Ada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tetap
114. Yang nggak ada bismillahnya surat apa deh? Surat apa Bu? At-Taubah. Ya, yang tidak ada surat bismillahnya surah At-Taubah. Jadi tetap jumlahnya 114. Masya Allah, luar biasa ya. Tetap ada bismillah tapi di surat An-Naml. Walaupun At-Taubah tidak ada basmalah. Baik, kita manfaatkan waktu yang sangat pendek. Ini sudah hafal belum Bapak Ibu? Udah lama Pak Muslim, mulai baru lahir saya sudah hafal Al-Fatihah itu ya. Sudah hafal karena sering dibaca. Wajib dibaca ketika sholat. Tidak sah sholat tanpa Al-Fatihah. La sholata liman lam yaqra'u bi Fatihatil Kitab. Kata Nabi, tidak sah sholat, tidak diterima sholat bagi orang yang tidak membaca suratul Fatihah. Apa tadi? Nah, jangan lupa lagi ya, jangan balik lagi. Ayo ibu kita buka Al-Fatihah. Al-Fatihah. Awas ya, adik-adik juga ya. Al-Fatihah. Tapi saya ganti sekarang dengan Al-Fatihah. Baik, kita mulai dari ayat pertama. Di antara kita ada yang pasti sudah bagus, alhamdulillah. Ada yang masih keliru, dapat alhamdulillah. Baik, kelirunya banyak maupun sedikit atau hanya di tempat-tempat tertentu. Saya yakin semua ini suratul Fatihahnya sudah bagus, alhamdulillah. Tinggal dadani yang kurang pas. Okay. Baik, ayat pertama. Bismi gimana? Pakai sin ya, jangan bismillah. Berubah huruf, berubah arti. Hati-hati ya. Jadi bahasa Arab ini sensitif ya, istimewa. Berubah huruf, berubah arti. Contoh, la'allakum pakai shin ya, shin tebal. La'allakum tashkurun. Gimana? La'allakum tashkurun. Mudah-mudahan kamu menjadi apa yang bersyukur. Tapi Bapak Ibu bacanya nggak pakai shin, tapi pakai sin. La'allakum tashkurun. Pakai sin. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang suka mabuk. Tashkurun dengan tashkurun sudah beda. Satu pakai shin, bersyukur. Kalau pakai sin yang tipis, teler, mabuk. Nah, itu contoh ya. Aturan tebal, Bapak Ibu baca tipis. La'allakum tashkurun. Semoga kamu menjadi orang yang suka mabuk. Suka teler ya. Itu contoh. Baik. Bismillah, tipis ya. Allah. Ada yang gitu, maaf, pengaruh logat bahasa. Jadi hati-hati Bapak Ibu, logat bahasa yang ada di Indonesia harus wajib menyesuaikan Al-Quran. Bukan Al-Quran yang menyesuaikan logat Jawa, logat Batak, Madura, Kalimantan, Sulawesian ya. Jadi justru logat itu harus menyesuaikan ke Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana?
kita hanya memperbaiki titik-titik yang salah, tidak semua. Umumnya gini Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Benar kan? Bismillahirrahmanirrahim. Umumnya gitu. Yang benar tahan di hirroh semua. Nirroh. Ditahan, ditekan. Kenapa? Karena rohnya ada apa? Tasydid. Tasydid apa din? Saya ingat-ingat tasydid. Ya, ada yang bilang tasydid, kayak ngomong masjid gitu ya. Tapi yang benar tasydid semua. Betul. Awas kalau tasjid gitu ya, tasjid bukan jid tapi did ya. Rohnya kertas did, tahan sedikit. Roh semua. Roh. Nah, ditahan. Rahmanirrahim semua. Nah, di titik ini biasanya yang banyak keliru, terutama di huruf-huruf yang bertasydid menghadapi tasydid. Tahan, kuncinya apa? Tahan sejenak. Hiroh, gimana? Niroh. Nah, tahan hir dan nir, ada dua ya. Bismillah, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Roh, gimana? Roh. Pakai huruf angkat panas, coba. Hidup dan mati tetap angkat panas. Buktikan aja. Semua. Dari tengah tenggorokan. Angkat panas. Ya, patokannya itu. Udah benar belum huruf H? Taruh telapak tangan atau punggung di depan mulut, ucapkan hangat, panas, oke. Itu patokannya. Karena ada satu lagi, tapi di rongga dada. Semua. Yang satunya. Kalau itu nggak keluar, nanti tekanannya di dalam. Lebih susah mana mengucapkannya? Lebih membutuhkan energi mana antara H dengan H? Kalau Bapak Ibu merasakan lebih mudah mana dua H? Lebih mudah yang keluar. Semua. Keluar los. Coba yang satunya, terasa kayak capek. Ya, ini yang satunya ya. Ayo 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Karena ada orang rohim, kayak rohim gitu ya, harus jelas tanda bacanya. A, I, U-nya harus jelas. A, I, ada rohim, ada gak? Ada banyak yang gitu. Coba kalau Bapak Ibu
berada di belakang imam. Imam itu beda-beda, warna-warni bacaannya, warna-warni. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim, benar nggak? Rahim, semua. Rahim, kasroh i. Jadi a i u nya jelas. Ada yang gitu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim, kayak rahim gitu ya, rahim. Rahim, gimana? Pakai i kasroh. Ulang, bismillah, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Terus ya. Yang kedua, ya, apa? Lam mati, tipis, jangan ada yang mau gaya ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Lalilu semua. Lalilu tipis. Enggak boleh tawalud. Tawalud itu memantul. Tawalud itu beranak. Enggak cuma ibu yang beranak ya. Huruf pun ada yang beranak loh Bu. Ya. Contoh, pernah enggak sholat di belakang imam? Salahnya di mana? Kayak ada hati-hati, kayak mantul, betul. Tawalud itu beranak alias mantul. Yang mantul itu hanya 5. Apa Bu? Nanti dapat door prize loh. Ada jim, ada dal, ada bo, apok, kof, apok. Hanya 5. Sisanya jangan mantul. Kalau dipantulkan namanya tawalud. Apa? Beranak, mantul. Contoh, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pasti pernah sholat belakang imam kayak gitu. Pernah nggak? Pernah. Mungkin nggak di sini. Kalau di sini, alhamdulillah sudah bagus. Amin. Allahumma. Lagunya ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salahnya berapa? Ala sama bila. Kadang nggak terasa karena kita mungkin fokus, udah biasa, terus pakai irama, kita nggak perhatikan dia tawalud. Kadang kecil, alham, yang seharusnya bagaimana? Alham, jangan ada le-nya ya, jangan ada e-nya, tawalud. Ini penyakit biasanya para imam. Kalau makmum mungkin biasa ya. Tapi kalau imam yang tampil kan harus ini ya, harus sesuai dengan tajwidnya dan sebagainya. Lagi harus konsisten. Alhamdulillah semua. Yang kedua juga mim ada yang tawalud. Pernah dengar gini? Alhamdulillah. Yang betul? Alhamdulillah semua. Alhamdulillah. Yang salah tadi? Beranak, memantul M-nya. Jadi kalau cuma baju di toko ya Bu yang mantul ya. Dibuatnya semua huruf dipantulin. Seharusnya hamdu gimana? Hamdu. Tapi dia bacanya gimana? Hamdu. Itu hati-hati. Perhatikan kalau sholat itu dengan ya warna-warni imam itu. Kita kira udah benar ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bil'a semua. Bil'a. Kalau ditawalud kan bil'a bil'a bil'a. Ya, itu tawalud. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bagus. Berikut sama dengan hirroh nirrohim tadi. Lagi Ar-Rahmanir-Rahim. Hanya pengulangan dari basmalah. Aman ya. Maliki kaki ka semua. Kaki ku tipis kakiku. Maliki. Jangan tebak maliki. Ada yang gitu maliki jatuh ke kof. Kalau ka tipis tapi ada nafas. Coba kakiku. Ada hembusan, ada angin, namanya hamas, ya, bukan hamas di Palestina ya, hamas, metu nafas. Ada huruf yang diucapkan metu nafas. Kakiku, semua. Beda dengan bahasa kita. Kalau K-nya kita nggak ada anginnya, makanya, kakiku kaku kakiku kaku, itu bahasa kita. Kalau bahasa Arab, Al-Quran, kakiku kaku, kakiku kaku. Ada apanya? Angin, hamas, ada tekanan udara, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ini cuma dikit. Kika, maliki yaumid, mid apa? Mid di jangan maliki yaumidin, ada yang midin kayak Pak Midin gitu ya. Mid kenapa? Ada tash di hati-hati huruf yang bertas. Maliki yaumiddin semua. Maliki yaumiddin. Tahan aman. Nah ini yang banyak salah di sini. Ada gini. Iya karena kedua iya mau kemana? Iya yang seharusnya apa? Iya. Ada apa Bu? Bapak? Tash di double ganda. Setiap huruf bertasydid double, tahan tekan sejenak. Iya semua. Iyyaka wa iyyaka iya tahan, jangan iya. Nanti berubah artinya. Iya kan hanya kepadamu ya Allah. Tapi kalau iya karena aku dua iya hanya kepada mataharimu kami menyembah, bahaya. Ditasdidkan dengan tidak berubah arti, hanya kepada mataharimu kami menyembah. Iya karena aku dua iya wator ya dong. Iya kan semua. Iya. Ada dua kali ya, kita ulang ya. Iyyaka na'budu 1, 2, 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan pakai nga ya. Sudah tidak ada tuh yang pakai nga. Masih ada nggak Bu yang pakai nga mengucapkan ain? Sudah nggak ada. Masih, kok masih? Kalau bisa nggak sampai nga ya Bu ya, nanti apa kacau jadinya. Wasingapursi, baca ayat kursi wasingapur, jadi wasinga kan pakai ngangingu kan? Jangan, nggak sampai nga ya. Gimana? A I O semua. A I O Iya ta'in. Kalau
Kalau yang tangi kayak antangin gitu jangan ya toh, jangan sampai ya, nanti bahaya. Tangi masuk angin jangan, bukan gitu. Iyyaka sama saja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus nah ini baru semua rasanya di mana Bu? Tenggorokan bawah, roda dada ya. Berat banget. Karena tekanannya ke dalam. Agak berat ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Ihdinas Satu dua tiga. Ihdinas siratal mustaqim. Ujung lidah ke pangkal gigi atas. Coba dipaskan dulu ujung lidahnya Bu. Mengucapkan ujung lidah pangkal gigi atas. Beda dengan kita, bukan toko ya, danau toba. Ini berat ya, jadi nggak pakai bahasa kita biasanya ihdinas siratal tol, jalan tol itu salah, tol beda dengan ngomong jalan tol, bukan itu jalan tol. Jadi kalau mau pakai Arab nanti lewat mana? Lewat jalan tol. Pakai ya. Ihdinas 2 3. Ihdinas siratal mustaqim. Yang tebal ya. Ujung lidah ke pangkal gigi atas. Semua. Kalau mati mantul ya. Siratal sama aja. Siratal ladzina sama. Siratal ladzina. Di sini an'amta. Jangan an'am. Ada yang an'am, bodoh aneh ya. Ada am. Nah, itu beda lagi. Satunya alif atau hamzah, yang kedua baru ain. Kan ada an'amta, bodoh, an'am, salah. An'amta. Siro 1 2 3. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, hati-hati pengucapan an'amta. Satu alif atau hamzah, satunya ain. Itu beda ya. Jangan sama maksudnya. Enggak sama ain, sama-sama ain atau sama-sama alif ya. Ulang. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sini apa yang salah? Lo apa? Tenggorokan atas. Jangan khairil, jatuh ke kho. Awas, hati-hati. Kalau kho dia serak, ngorok. Orang ngorok itu mengeluarkan huruf kho. Kho.
orang-orang itu keluarkan huruf apa? Kho. Oh tergantung ya. Tapi rata-rata biasanya hurufnya kho orang-orang itu. Coba dengar, pasti jatuhnya huruf kho, bukan itu. Oh, ghairil semua, ghairil mau sama dengan go, ghairil mau, konten mantul ya, ada gini ghairil maghdub, nggak boleh, namanya tawallud tadi. Alhamdulillahi rabbil ghairil maghdub, itu tawallud tadi, nggak boleh mantul. Tapi nyatanya banyak mantul ini enak sih, ghairil maghdubi. Pernah dengar? Maghrib, entah kecil atau gede, maghrib. Kalau mabok, wah itu tuh semakin parah ya. Maghrib, nggak boleh maghrib. Maghrib apa? Maghrib, memanjang digeret. Maghrib semua. Tidak tidak bunyinya jadi digeret, mengalir bahasa tajwidnya ya. Ghairil 1 2 3. Ghairil maghdubi alaihim walam. Lihat walam. Bibir buka, ada gini walam. Kayak pakai ba atau pakai fa ya, dia mingkem walam. Anak-anak coba dilihat, bagi anak yang belum pintar ngaji ya, walam do, walam yang betul walam. Do-nya ada apa? Nah tahan. Walau do-nya berapa ibu? Do-nya berapa? Nah ya 1 2 3. Walau setelah do 6 harokat ada huruf apa itu? Lamnya ada apanya? Tasdid. Jangan walau boleh, betul kan? Salah. Karena ada apa? Tasdid. Tapi banyak yang gitu walau boleh, nggak kedengaran ditahan. Lamnya belum ditasdidkan. Tahan dulu. 1 2 3. Walau tahan lamnya ya. Amin. Ya, terakhir sama-sama dari ayat 1 sampai 7. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
hadirin rahmatullah, karena waktu yang terbatas, mudah-mudahan walaupun terbatas, mudah-mudahan bacaan Al-Quran kita, wabil khusus surah Al-Fatihah, semoga semakin baik dan benar. Tanpa waktu ya, dulu lama baru lulus membaca surah Al-Fatihah ya, berbulan-bulan baru lulus ya. Tapi kita alhamdulillah hanya 40 menit kurang lebih ya, sudah lulus. Alhamdulillah. Kapan-kapan nanti kita ketemu lagi di surat-surat pendek yang lain ya. Demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.